Gila. Apa ya? Lu lihat berita nih, merampok demi bahagiakan pacar, begal Palembang curhat ditinggal nikah ke polisi. Kemarin di Bali lu lihat fenomena sosial. Sama, dia mencuri motor hanya untuk membahagiakan pacarnya. Bahagia tuh? Enggak, lu gila maksud gua. Lu lihat gak sih kalau berita-berita tentang cinta gitu, bagaimana manusia ini seolah-olah bisa melakukan apa aja gitu demi mendapatkan cintanya gitu kan. Lu lihat aja nih, cintanya pakai ada bukunya. BTW cinta itu apa? Ini Masalahnya cinta di buku sama di kenyataan beda nih. lah emang beda, cuman kan kita bisa belajar dari rentangnya ya. Nah gimana? Coba lu jelasin nih. Nah, Cinta gitu. gimana nih? Kalau runutnya sih susah, cuman bisa kita ambil dari Yunani klasik aja lah ya. Banyak yang putus atau bercerai, ya padahal kita nggak inginkan. Kita melupakan hal-hal yang sederhana, apa itu cinta. Iya emang udah gak betah kali makanya cerai. Yang pertama itu erotis, eros. Eros Cinta gitaris. Apa gimana? Itu Sheila on the Gang dong. Sheila Ini on the bukan. Iya, Eros gimana itu cinta yang berdasarkan badania, jasmania. Jadi Jadi mau olahraga? ya. Apa gimana sih? Misalnya perawakan lu lihat cewek cantik tuh, lu Wih, lihat, kenapa tuh? ih cantik banget tuh. Nah itu eros tuh, karena lu hanya melihat badan, jasmania yang terluar. Gitu. gitu. Iya. Terus? Itu yang pertama. Eros. Yang kedua, Yang kedua apa? philia, Filia. cinta persahabatan. Ya ilah. Jadi selain cinta kita terhadap lawan jenis ataupun yang berbeda dengan kita, yang non sahabat, nah philia ini yang persahabat. Apapun, mau cowok cewek, cewek cewek. Filia. Iya. Oh iya Filia. Nah baru storge namanya. Storage apa? Gue taunya storage tuh kalau di Ya handphone lagi itu penuh storage handphone, tuh. ya, penuh lu hapus. Emang penuh apaan? Itu storage penuh file-file, Oh, penuh file. memori. Filenya apa? Filenya Isinya siapa? cinta dia dong, cinta kenangan-kenangan. Jangan ngomongin itu beda lain nanti. Iya. Jangan. Emang apa? Gimana tuh? Apa storage? Storage apa tuh? Cinta orang tua terhadap anak. Buset. Orang tua itu yang di dapat jamu. Ya, itu mah beda lagi. Oh, beda itu lagi. minuman yang lain itu. Itu Kalau nanti ini apa? aja. Cinta. Orang tua terhadap anak. Ayah bapak sama aja tuh. ayah ibu lu ya enggak? Goblok. Ayah ibu lu menyayangi lu, membesarkan lu. Oh, semua namanya storge kebutuhan. tuh. Nah, storge namanya. Iya. Terus ada lagi ya? Ada dong. Agape. Agape apa? Gue tau ya. Apa? Itu yang lain. Iya, agape apa emang? Ribet banget ngomongin cinta dong, banyak banget Cinta anjing. ketuhanan. Cinta ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Bukan. Gimana? Cinta terhadap ilahiyah Buset, ilahi. yang tak tampak. Buset. Yang segala maha. Pokoknya itu dah. Setan gitu. Nah, bukan. Tapi Tuhan yang menciptakan semesta ini. Oh, iya. Itu agape. Itu. Itu agape itu. Iya, cinta pada Tuhanan. Cinta yang pada paling tinggi itu. Cinta yang paling tinggi itu agape Iya, tuh. Berarti maka- kalau orang alim tuh agape tuh. Apa gimana? Ya nggak juga Nggak gitu. juga ya? Nanti panjang lagi bahasannya kalau masalah itu. Buset, panjang-panjang Ya bener, iya. mau mana pergi? Makanya ngomongin cinta itu nggak sekedar aku sayang kamu, nggak sekedar aku sayang kamu. Kamu cinta nggak sama? Enggak. Cinta itu rumit, men. Panjang. Ih, jelas lah. Oh, pantesan ada bukunya ya? Oh iya, jelas. Tapi ngejelasin tentang cinta kan ya? Jelasin. Iya. Berhasil? Kagak. Ngapain ditulis buku anjing? Nyari duit aja dong dia. Ya iya kan, ya biasa di komoditas kayak komoditas. Komoditas apa lagi? Coba anjing ngomongin cinta Enggak, pakai enggak. komoditas. Nah itu, Emang kayak barang itu dari apa? Plato. Plato. Iya, belum dari Aristoteles. Anjing. Siapa lagi Aristoteles? Itu filsuf lagi. Muridnya si Plato. Plato. Belajar 20 tahun lebih. Plato sama ngajar di mana sih anjing? Tahu SD Impres kali ya. Itu jadinya gitu. Iya, Ya, gimana tentang konsep kebahagiaan. Iya, cinta yang bahagia lah. Iya, kalau Plato kan akal budi menuju kebijaksanaan untuk hidup di dunia ini. Oh gitu. Kalau Aristoteles kebahagiaan, kebahagiaan. termasuk dalam hal cinta menurut itu. Tapi kalau orang putus cinta patah hati nggak bahagia. Nah itu dia. cinta nggak tuh? Termasuk ini juga kan, gue bingung kan? Nah lu. Ya katanya cinta membawa kebahagiaan, membawa seolah-olah manusia itu terbang ke nirwana, merasakan dunia yang tak pernah bisa dirasakan sebelumnya. Anjing, terbang ke nirwana. Nah, Gua tapi terbang kenapa pesawat banyak terbang lu tapi kan? kenapa putus cinta nangis? Nah, iya, Kenapa gimana? masih ada yang dibohongi? Nah, gimana Kenapa tuh? yang masih ada Ini disakiti? kayak begal ya tadi Nah, nih. Ini itu. begal, kenapa nih begal ya? Ya, tapi belum selesai. Itu nanti secara garis besarnya aja mengenai tentang teori kebahagiaan, termasuk selain dalam politik, cara berhidup warga negara, mencintai juga butuh kebahagiaan. Yang ujung-ujungnya tujuan esensi hidup manusia menurut Aristoteles itu kebahagiaan, termasuk cinta. Buset. Itu dari Yunani klasik. Belum dari Romawi. Ada penyair Romawi namanya Ovid. Covid-19.
Covid itu kocak. Oh, salah ya. Ovid dia penyair yang sangat berpengaruh di zaman Romawi, tapi dia diasingkan. Kenapa dia Karena dia melawan kekuasaan Agustus di Romawi. Ya diasingkan dong. Itu bulan dilawan Agustus. Dia memakainya pakai apa? Bukan pakai pedang, Pakai apa? pakai puisi. Ada. Puisi itu cara perang terbaik. Adalah cara perang Senjata terbaik. adalah kata-kata. Tuh. Dia buat sekitar zaman Romawi, tetapi dampaknya malah di abad pertengahan. Lu bayangin itu. Emang Romawi pertengahan gimana nih? Gua nggak ngerti nih Jadi alurnya nih. puisi-puisinya Ovid itu dibakar sama Agustus karena dia melawan kemapanan kekuasaan si Agustus di Romawi. Dia diasingkan di Taumis. Terus nasibnya gimana? Setelah diasingkan tuh dia meninggal. Dia menulis dibakar sampai sekitar satu dekade gitu, 1 abad bahkan lebih deh pokoknya. Itu disimpan terus dibakar. Disimpan, Nah, dibakar. nah. Terus kok lu tahu Ovid? Jadi karya-karyanya masih ada. Itu Oh. diadaptasi, bukan diadaptasi tapi didapatkan oleh Gregory. Gregory siapa lagi? Dia anjir? penulis abad ke-20 pertengahan. Buset. Dia sekitar 1500-an. Ya, Itu yang menerjemahkan puisi-puisi Ovid dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Dan kita tahu dari situ Gregory ini. Emang Dan ada puisinya tinggal dikit. ada puisinya lu? Ada puisinya. Bisa kali dibacain mah. Oh, gue bacain puisinya Ovid. Apa judulnya apa nih? Perayu pendosa. Perayu pendosa. Itu perayu pendosa. Atau gitu. bahasa Latinnya Damnation Charmers. Sorry bahasa Inggris kali ya. Dimension Charmers. Pergilah ke tempat perjanjian tepat waktu. Ya iyalah kalau nggak tepat waktu diomelin Lu lah. dengerin komen Oh dulu. iya, Kan gue bukan pantun. Siap. Ulang. Ya bang. Pergilah ke tempat perjanjian tepat waktu. Si cantik telah menunggumu di jalan. Melewati keramaian, kejarlah ia. Ntar nabrak orang bang. Semua urusan penting harus menunggu. Ini nunggu aja. Ketika ia menyuruhmu datang untuk menemaninya, patuhlah. Iya patuh. Jika dari jauh ia bilang, datanglah. Berkendaralah jika kau punya. Jika tidak, jalanlah ke kota Roma. Ngapain ke kota Roma? Ya pokoknya jalan aja Lebih udah. speed. Dan jangan pedulikan panas terik atau tumpukan salju putih menyingkirkanmu dari jalan. Ya di sini gak ada salju. Pengecut, cepat ke sini. Ngapain? Jenderal kita, cinta, memanggil pelayanan hangatmu dalam perjalanan panjangnya. Bukan main dah tuh orang. Sadap. Tapi dia sukses tentang cinta. Ya, buktinya diasingin. Berarti ngomong doang. Ngomong gitu doang. Ya. Banget ya berarti ya. Jadi Ovid itu dia penyair yang mendobrak kemapanan kekuasaan Agustus. Dia diasingkan, karyanya dibakar, diberangus, tapi ada sebagian yang diselamatkan hingga bisa dinikmati oleh abad pertengahan. Masuk ke abad pertengahan nih. Abad pertengahan. Iya. Abad apa lagi? Yang ngerebutin cinta lagi dong. Buset. Ini isinya cinta mulu ya Lah dunia ya? iyalah. Emang apa isinya cinta mulu? Nah, berbeda konsepnya dari zaman Yunani klasik sampai Romawi ke abad pertengahan udah beda jalan cerita cinta, posisi cinta. Aku beda-beda lagi. Ya kalau di Yunani klasik dan Ovid ini dia lebih mencintai dari ide-ide yang ada di kepalanya, dia menjiwai meskipun tidak dimiliki, asal dia bisa mencintai sepenuhnya melalui ide, jaga jarak dan sebagainya, itu nggak masalah bagi cinta pada saat itu. Iya. Yang Posisi jadi masalah kita. apa? Yang jadi masalahnya kalau misalnya lu jadian malah jadi masalah. Lah kok jadi masalah kalau kan cinta? Nah ini jadi kita kembali ke Plata sebentar. Jadi ada namanya, Lu ngopi dulu lah. ya, Icet ah. oh iya, enak juga lu ngopi. Enak nih. Ada namanya skala amoris. Skala Morris apa lagi? Tangga cinta menurut Plato. Cinta pakai tangga udah kayak rumah. Jadi kalau dari cinta manusia ke cinta Tuhan, seorang manusia itu meninggalkan tangga sebelumnya, tangga manusia, itu cinta kepada manusianya langsung hilang. Lah kok bisa begitu? Mengawang-awang, abstrakannya dari ide. Misalnya, Gimana? lu ngefans sama siapa? Ngefans sama Ananda Serni misalnya lah ya. Cakep Lu tuh. ngefans, lu mencintai dia, lu gak pernah ketemu, dia ada di kepala lu. Itu namanya cinta platonik. Oh, cinta platonik. Berarti cinta kalau nggak ketemu platonik tuh. Nggak usah bertatap mata, asal lu nggak usah memiliki, berjaga jarak, dia ada nun jauh di sana, di surga kayak udah meninggal atau masih hidup, pokoknya jauh. Itu platonik, lu tetap mencintai. Berarti gini ya, kalau orang pacaran nih, misalkan lu suka sama cewek nih, lu nggak dapet, itu tapi lu nggak dapet, tapi lu tetap suka sama dia, walaupun dia bukan milik lu. Nah itu Itu platonik tuh. Nah cinta Oh, platonik gitu. itu. Yang penting bagaimana dia mencintai di dalam
ide di dalam kepala. Dia tetap menjiwai, dia tetap merasakan. Ya kan sakit hati tapi Nah itu dia cinta platonik. Jadi lu jangan lihat kalau ada orang marah-marah mulu. Padahal cinta tapi marah-marah mulu. Kalau di dekat dia marah-marah, tapi kalau dijauhin dia malah cinta. Nah bisa jadi cinta platonik itu. Dan next langsung abad pertengahan lanjut nih. Gimana? Dia dikuasain oleh institusi gereja pada saat itu. Nah gitu gimana tuh? Gue cinta bobo Jadi gereja. pada gimana? saat abad pertengahan disebut the Dark Age. Dark Age. Dark itu gelap. Age itu umur. Umur Umur yang gelap. gelap. Maksudnya zaman zaman yang gelap. gelap. Zaman gelap pada itu karena semua kekuasaan institusi gereja itu mengatur aktivitas individu manusia. Bayangin lu pada zaman itu diatur, men. Diaturnya kayak gimana? Ya, dari mulai apapun, dari mulai wacana lu ngobrol sampai lu dosa pahala itu gak gereja, boleh atau enggak dari gereja. Men. Contohnya cinta yang diatur gereja gimana? Contohnya adalah misalnya lu menikah nih, men. Lu Ya. menikah. Belum sih. Ini misalnya, misalnya lu ya. tahu lu kan jomblo kan. Anjing. Lu menikah, lu berhubungan sama istri lu, men. Iya. Tapi lu mengeluarkan suatu hasrat, Ah. dosa, men. Lu dosa kan udah Ya, sah, udah halal. Ya tetap dosa bagi gereja karena ada hasrat. Hasrat itu jahat, kejahatan moral. Tapi nggak di penjara. Lu suruh minta pengampunan. Pengampunan. Iya. Enak juga ya jadi gereja ya. Iya, Cuman dulu pada ya. Itu, iya. Buset. Di situ. Nah, itu hasrat. Itu hasrat. Itu gereja sampai mengatur di situ pada saat itu. Jadi posisi cinta pada saat itu nggak ada. Berarti kalau lagi kebelet nih kan, wih enak nih kan, lagi pegel-pegel enak kali kan, kudel-kudel gitu kan, kalau kata anak-anak sekarang kudel tuh. Kudel. Udah gitu lu kudel, lu lagi nafsu-nafsunya, itu dilarang tuh. Dilarang karena ada hasrat. Anjing, ribet banget gimana. Nah iya makanya. Bersyukurlah lu pada Nah hidup makanya sekarang. itu. Sampai situnya. Walaupun nggak di penjara lu tetap minta pengampunan. Sampai mengatur ruang lingkup. Jadi posisi cinta pada saat abad pertengahan itu diatur, dikekang oleh gereja. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang dapat pahala, mana yang dapat dosa, surga dan neraka dari gereja. Men. Gitu. Iya pada saat itu. Repot juga ya. Emang repot pada saat itu. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang repot. Nah itu emang ya? zaman abad pertengahan. Posisi cinta itu seakan-akan nggak ada, men. Nggak ada cinta karena semua dipegang kendali oleh gereja pada saat itu. Habis Pertengahan? itu ribut Apa? lagi, men. Itu panjang masalah abad pertengahan pada saat itu. Ini ngomong cinta ribut Iya. mulu. Sekarang tuh cinta hasrat nggak? Hah? Hasrat Dikit sih. nggak? Hasrat nggak? Dikit. Kenikmatan gimana tuh? Ya ada sih. Nah itu perdebatan di ruang lingkup gereja. Debat gimana? Makanya itu yang mana posisi seorang Gregory pada situ yang mengatakan si Gregory ini semacam ilmuwan gereja Kristen. Pada situ mengatakan kalau lu bercinta ada hasratnya lu dosa, men. Iya dosa. Dosa, ada Dosa. hasratnya. Lu berhubungan aja, cuman kalau lu ada hasratnya lu dosa. Rumit juga ya. Rumit. Ada lawannya Hugo. Ribut sama Hugo yang mengatakan sebagai antitesis dia lawan dia bahwasanya tak ada yang salah dalam bercinta. Tak ada salah dalam bercinta, termasuk hasrat. Nggak masalah bagi dia. Yang jadi masalah kalau dia di luar ikatan pernikahan di situ. Ya iyalah sekarang juga masalah begitu. Ya, tapi gereja Tetap gimana? tetap nggak boleh. Hugo memperbolehkan. Memperbolehkan. Asal secara alami gitu kan. Ya secara terbawa gitu, natural. Gitu. Terus gimana Nah, kelanjutan? muncullah si Thomas Aquinas ini. Aduh, anjing lu banyak banget. Nah banyak. Ribet apa? Ribet Lu mau banget. siapa juga ada nih. Semua ada ilmunya. Semuanya ya. Ada ilmu. Karena apa? Selama ada cinta, Selama itu juga bisa diperdebatkan cinta itu. Buset, Nggak akan pernah ribet terputus. banget. Jadi selagi ada manusia, cinta itu akan selalu dibicarakan, diperbincangkan, dan diperdebatkan. Gitu. ngeri bos. Iya. Jadi cinta itu Iya, bukan iya. kamu udah makan, aku sayang kamu. Bukan. Emang apa sih? Lu Enggak. sombong amat Bukan jomblo. masalah sombong, tapi itu mengkerdilkan esensi cinta itu sendiri. Ih, Ya, anjing iyalah. mengkerdilkan. Iya. Iya. Lanjut, Thomas Aquinas ini seorang teologi. Jadi dia berpikiran itu sesuai dengan keyakinannya. Dan dia yang membawa pintu gerbang cinta modern, men. Cinta modern. Iya. Emang cinta modern tradisional. Cinta ini. Iya lu. Gimana sih? Jadi abad pertengahan itu kan dikuasain, dikekang oleh gereja. Oke, buat pertengahan Oke, gereja. muncul pemikiran si Thomas Aquinas ini. Thomas Aquinas. Iya. Tuh ngomong apa tuh Thomas Aquinas? Dia bilang jika dua insan yang saling mencintai dan dia bersetubuh bercinta dan dia melakukan semacam ritual pernikahan, itu nggak masalah. Ya emang gak masalah. Iya nggak masalah. Tapi kan sebelumnya ada perdebatan. Oh iya. Ada aturan-aturan. Oh kan? iya. Thomas Aquinas kalau udah nikah nggak masalah. Ya emang udah gak masalah kan? Nah itu Yes. dia membawa. Tapi komentarnya begini dia bilang yang paling kontroversial. Gimana deh? Aduh banyak buat protes Iya, anjir, jadi- anjir. Karena itu
cinta membawa kenikmatan. Kalau incest, persetubuhan saudara, itu nggak apa-apa bagi Thomas Aquinas. Gila nggak tuh? Nggak boleh lah. Nah itu bagi Thomas Aquinas nggak apa-apa. Yang penting dua insan gitu. Suka-suka Thomas lah. Mau ngapain juga terserah Thomas udah gue mah. Jadi gitulah di abad pertengahan. Abad pertengahan begitu tuh. Iyalah. Repot juga yang ngomongin Emang cinta ya. repot lah. Dari apa tadi Yunani klasik. Yunani klasik, Terus apa? Abad pertengahan. abad pertengahan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi dong. Apa? Abad Renaissance. Renaissance apaan? Renaissance gitu. Renaissance apaan? Apa Renaissance? Zaman pencerahan. Enlightenment. Bahasa Emang Jermannya Aufklärung tuh. Aufklärung, Nah, guys. itulah. Aufklärung. Situ orang Jerman. Enggak. Sotoy banget nih. Ya kan itulah makanya. Oh, iya. Sedikit-dikit baca berita kan membawa wawasan kita bertambah kan. Iya. Gitu zaman pencerahan iya. gimana? Udah ada lampu apa Zaman gimana? pencerahan dia lebih demokratisasi lagi. Demokratisasi itu apa lagi? Nah, jadi karena zaman sejarah kegelapan, pengukuhan aktivitas manusia itu diatur oleh institusi gereja itu, datanglah masa Renaissance, Nih. zaman pencerahan. Lu gimana tuh cinta menurut Jadi Renaissance? bagaimana manusia kebebasan berpikir dan berpendapat itu muncul pada zaman Renaissance ini. Termasuk cinta. Jadi bukan sekedar berpendapat. Kan dulu nggak boleh. Makanya banyak ilmuwan digantung. Contohnya Galileo Galilei. Iya. Digantung dia ngomongin apa mengenai tentang pusat tata surya pada saat itu. Digantung nggak setuju sama gereja. Nah, Renaissance itu menghilangkan adat-adat kuno institusi gereja pada saat itu. Makanya disebut pencerahan. Iya, cerah. Tonggaknya rasional. Oh, rasional apa lagi? Pikiran. Akal dan pikiran. Nah, Wes, itu akal dan pikiran. pikiran. Gimana Termasuk nih kalau cinta? Iya. Nih, kalau rasional sama cinta gimana nih? Soalnya dulu ada lagu kan. Gimana? Cinta itu tak ada logika. Ya, gitu. Cinta kadang-kadang tak ada logika. Itu betul, gue setuju. Tapi itu nanti bahasannya nanti. Nanti mulu. Nanti Gua dulu. Ini dulu. penasaran ini. Sejarah cintanya dulu. Ini gimana Renaissance? Jadi Ya udah, Renaissance ngomongin itu lah. selain membawa kebebasan berpendapat dan berpikir, dia juga membawa kebebasan perasaannya. Kebebasan perasaan. Dulu abad pertengahan nggak bisa. Kita mencintai orang nggak bisa karena diatur oleh gereja. Karena diatur oleh gereja. Bahkan Kalau pada- sekarang bisa nih. Sekarang Zaman bisa Renaissance. gitu. Itu Kenapa juga bisa gitu? abad pertengahan juga selain dikukung oleh gereja juga terjadi feodalisasi cinta. Feodalisasi Ya, cinta apa aja anjing lu, istilah lu berat bangsat. Feodalisasi cinta apaan? Feodal itu susunan masyarakat terhadap kaum bangsawan. Jadi maksudnya bangsawan yang punya segala materi yang banyak termasuk tanah atau kekayaan. Biasanya itu lebih superior dibanding orang-orang kelas bawah. Oh, feodal. Feodal. Nah, kalau feodalisasi cinta, lu maksudnya Feodalisasi gimana nih? cinta, biasanya cinta itu bisa dipertukarkan, bisa dipakai seenaknya. Misalnya, Jual beli barang, lu seorang gimana sih? militer. Ya namanya juga, lu seorang militer. Iya, misalnya. gua. Lu militer, lu nikah nih. Cuman kalau dia nggak bisa bermanfaat bagi lu bisa ceraikan lagi. Karena hanya berstatus saja gitu. Nggak ada suatu perasaan yang membahagiakan dan sebagainya. Oh, itu kalau cinta berdasarkan Nah, itu. status namanya feodalisasi Feodalisasi cinta. Jadi kalau lu kere, Mm-mm. bokin lu orang kaya, orang tua bokin lu nggak setuju nih, Heeh. ya itu namanya lu terjebak dalam feodalisasi cinta. Nah, itu maksudnya. Lu bayangin. Nah, itu yang dikritik kaum Renaissance, akhirnya membawa angin perubahan kebebasan berpendapat dan berpikir, juga membawa kebebasan berperasaan. Perasaannya bebas, men. Lu boleh milih sekarang di zaman Renaissance berdasarkan akal pikiran lu dan perasaan. Berarti ini ibaratnya suka sama suka gitu. Nah, betul. Oke, Lu boleh sederhananya memilih begitu. kebebasan, lu boleh memilih pasangan hidup. Itu Renaissance Iya. tuh. Berarti udah gak ada perkara dong tentang cinta, kan udah Renaissance, udah dari gelap ke terang kan? Siapa bilang? Maju ke abad modern belum nih? Modern. Lagi modern. Modern apa lagi masalahnya? Abad modern itu banyak pertentangan-pertentangan cinta. Banyak masih. Oke. Pertentangannya kayak gimana? Ya, sekarang posisi cintanya itu diperdebatkan karena ada ketidaksesuaian dalam memilih. Kalau Renaissance boleh memilih bebas. Nah, Oke. setelah banyak zaman modern, banyak filsuf-filsuf lagi, para pemikir itu yang memperdebatkan cinta bahwasanya, wah, nggak beres nih posisi cinta. Kenapa? Ya iyalah. Nggak beres itu kenapa masalahnya? Ya selain karena banyak ditolak filsuf. Oh, filsuf itu, syarat jadi filsuf itu ditolak ya? Iya. Enggak, iya itu tonggaknya bukan Oh, semuanya. kayak gitu kan? Kayak Emang karena hidupnya pahit apa gimana sih gitu? pahit, kayak seperti Nietzsche dan Arthur Schopenhauer kan. Dia pesimis. Filsuf juga tuh? Filsuf dia. Emang Jadi dia pesimis. ngomongin cinta bahwasanya udahlah gitu. Cinta itu bullshit.
Fuck, man. Emang kadang-kadang Karena bullshit kalau atas Schopenhauer, lu nggak usah ngomongin cinta kalau lu menikah dan ingin punya anak. Gitu. Oke. Itu kata Schopenhauer. Udah kalau lo ngomongin cinta nggak usah dalam hal menikah, ataupun kalau menikah nggak usah ditekankan lagi tujuan untuk menikah apa. Udah mengalir aja secara narut. Itu. Ngalir udah kayak kali. Nah ngalir. itu Nietzsche juga begitu, dia membantai tentang cinta itu. Nietzsche siapa lagi? Dia seorang filsuf lagi. Oke, lu ngomongin filsuf mulu, gue pengen berak lu ntar lu ya. Lu mau kemana? Lu pengen berak gua. Ya Lu ngomongin cinta, gua enak bener. Ya. Sumpah dah. Ya udah, Soalnya cepet. udah sesuai sama kenyataan. Cepet. Udah cabut dah. Cepet. Gue tungguin nih, masih banyak lagi ngomongin cinta nih. Serana. Yang pada males orang ngomongin cinta gitu kan. Pada maunya itu secara instan aja bahwasanya aku sayang kamu segala macam.